Kembali lagi ke channel saya, Kelvin Siregar. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu routing static. Di sini sudah ada rangkaian atau simulasi dari routing static. Yang kita perlukan adalah 3 router, 2 server, dan 3 PC. Di sini sudah saya buat ya untuk network setiap jalurnya seperti router 3 untuk mengonekkannya atau menghubungkannya kita ke fast ethernet 00. Kita akan set jalurnya untuk ke server 1 yaitu 33.33.33.3 dan kita on kan supaya jalurnya itu terhubung. Dan di sini juga ada untuk ke server 2 yaitu 43.43.43.3, lalu kita on kan juga. Jadi walaupun mereka pada satu router, mereka itu beda jaringan ya. Maksudnya tidak dalam satu jaringan yang sama. Mereka itu beda network ya. Dan begitu juga pada router 1 dan router 2. Dan di sini ada kabel merah, yaitu namanya adalah kabel serial DTE. Ini juga kita akan berikan networknya dan IP-nya setiap router ini agar mereka dapat memakai jalur ini ya. Anggapan aja garis merah ini atau kabel merah ini adalah jalur mereka untuk mengembalikan dan mengirim suatu pesan semisal dari PC 1 ke server 1 atau sebaliknya. Dan kita lihat itu adalah namanya serial ya. Serial kedua yaitu saya hubungkan pada 13.13.13.1 yang artinya ini adalah jalan yang dipakai untuk penghubungan antara router 1 dan router 3. Kalau seri 3 itu ada 12.12.12.1 ya, yang artinya router 1 dan router 2 memakai jalur ini. Begitu juga pada router 2 kita lihat serial 2 itu dipakai untuk jalur antara 2 ke 1 dan serial 3 itu antara 2 ke 3. Begitu juga yang ketiga antara 13 atau 1 ke 3 atau 3 ke 1, sama juga 2 ke 3. Yang membuat itu adalah hak mereka adalah hostnya ya, yaitu 3 ini teman-teman. Dan di sini adalah routing staticnya. Nah, routing static itu apa sih? Routing static itu digunakan untuk gerbang masuk dan gerbang keluarnya pesan yang ingin disampaikan. Dan contoh yang saya buat adalah seperti ini. Coba kita hapus yang paling atas saja. Oke, remove. Kita akan buat 192.168.1.0. Ini adalah network dari si router 1 ya. Dan karena router 1 itu bisa digabungkan jadi /25, maka masnetnya menjadi 255.255.255.128 dan next hopnya itu atau pemberhentian selanjutnya adalah di router 1. Jadi kita buat 13.13.1. Oke, kita add supaya dia tahu atau supaya perusahaan itu tahu dari mana akan melanjutkan ke PC 1 atau ke PC 2. Kita add. Nah, dia sudah akan terkonfirm bahwasanya ini adalah jalur yang kita pakai untuk mengirimkan pesan dari server 1 ke server ke PC 1, ke PC 1 atau ke PC 2 atau sebaliknya.
Dan ini berlaku ke dua router lainnya ya. Ini contohnya. Ini kenapa saya taruh 333, yaitu tadi ini pada networknya si server, dan 43 juga networknya server 2 ya. Dan ini juga. Oke, kita lanjut simulasinya ya. Dan kita ambil pesan, kita akan klik pesannya ke sini ke PC1. Kita coba ke PC2 ya teman-teman. Oke, PC2, kita ke simulation, kita ke pengaturan edit filternya, kita pakai ICMP dan kita jalankan. Dia akan melihat ke routernya apakah IP yang dituju itu ada, ternyata ada. Dan si PC1 akan membagikan pesan, router mencari IP yang dituju, ternyata masih dalam satu jangkauan dia. Dan successful, pesan berhasil terkirim. Oke, kita ke real time lagi, kita delete. Kita coba untuk PC1 ke PC3. Oke, kita ke simulation, kita akan klik. Nah, dia akan mengirim pesan ke router dan router mencari untuk IP-nya. Ternyata IP-nya tidak ada. Dia akan mencoba ke router 2. Ternyata router 2 memiliki si IP. Router 2 akan mengirimkannya ke IP tersebut. Dan si PC3 akan mengirimkannya lagi. Router mencari apakah ada IP-nya dan dia menemukan pada router 1 dan router 1 mengembalikan ke PC1. Nah, seperti itu teman-teman. Dan sukses ya. Oke, kita kembali ke real time. Kita delete teman-teman. Kita akan coba PC1 ke server 2 aja. Yang jauh-jauh gitu teman-teman. Oke, kita ke simulation, kita jalankan. Oke, router akan mencari seperti tadi apakah dia dalam satu jangkauan dia, ternyata tidak. Dia menemukannya di router 3 ya teman-teman. Dan router 3 akan mengirimkan ke IP yang dituju. Si server 2 mengembalikan pesannya. Dan kalau komunikasi itu berarti kita memerlukan dua arah, berarti ada pemberi dan penerima. Nah, kembali lagi ya teman-teman. Tuh. Dan successful lagi. Kita ke real time lagi, kita delete, dan satu lagi ke PC1, dari PC1 ke server. Oke, kita gaskan aja langsung, kirim. Si router mencari apakah ada di sekitaran dia, ternyata dia menemukannya di router 3, dan router dikirimkan ke router 3 dan membalikkan. Router 3 mengirim ke server 1 dan dibalikkan kembali. Oke, dan kita akan mencoba pada PC3 ke PC1. Langsung successful ya teman-teman, langsung successful karena tadi si PC1 dan PC3 sudah merekap atau menangkap sinyal masing-masing. Kita coba. Dia akan mencari di daerahnya sendiri dan tidak ada, ternyata dia menemukan di router 1 dan router 1 akan mengirimkan lagi. PC1 akan mengembalikan kembali ke router untuk membawakan pesan yang akan dibalas.
begitu teman-teman, dan akan mengirim ke PC 3. Yap, betul, successful. Dan kita delete, kita kembali ke real time, kita coba antara PC 3 dan server 1. Simulation, dan langsung successful teman-teman. Tadi ya, kita kirim ke router, dan router menemukan pada router ketiga untuk alamat servernya. Lalu ke server 1 memberikan pesan yang diterimanya untuk dibalas ke PC3. Oke, nah ini teman-teman. Oke, successful. Dan kita coba bagaimana kalau misalnya ini dicoba pada server ya teman-teman, server dan ke PC 1. Oke, successful ya, langsung ya. Kita coba, dia akan mengirim ke router 3, dan lagi ke router 1, karena ditemukan di router 1 ya ada networknya atau ada IP yang dituju. Dia akan kembaliin ke router lagi untuk mengembalikan ke server 1. Oke, dan selesai. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ini adalah jika jalurnya ada terputus satu ya. Jika ada kabel serialnya misalnya putus atau bagaimana, kita akan mengajari si routernya jika mengirim pesan itu bagaimana. Oke, kita coba dari PC 1 ke PC 3. Kalau antara dari PC 1 ke PC 3 itu masih aman ya teman-teman. Maksudnya jalurnya tetap sama. Yang bermasalah itu adalah jalur dari router 6 atau router 3 di sebelah itu ke router ini ya teman-teman, ke router 4. Kita carikan dulu simulation. Oke, kita jalani, dia menemukannya. Nah, dia kirim ke bawah. Nah, pesannya terkirim. Kembali lagi ke routernya, ke router 4, dan kembali lagi ke PC 4. Oke, dan kita rekam lagi. Bagaimana misalnya kalau dari PC 1 ke server 0, yang notabene jalurnya itu diputus ya teman-teman. Nah, apakah, dan kita ajari untuk pesannya akan dimulai dari router 4 ke router 5 dulu, ke router 6, baru begitu juga arah balik. Kita lihat pada configuration, dan kita lihat staticnya teman-teman. Dan ini adalah caranya. Kita coba hapus dulu ini, hapus ini, hapus ini. Oke, kita remove. Oke, ini juga yang ini, konfigurasinya, ke statiknya. Oke, sudah seperti yang di sebelah ya teman-teman. Dan kita tengok di atas, di bagian atasnya coba kita lihat router 6 nya konfigurasinya gimana. Kita ke statiknya, dan sudah seperti ini teman-teman. Dan kita mengajarinya bahwasanya untuk menuju si PC 0
kita akan memakai jalur C2 ya teman-teman, atau next hop-nya C2. Oke, coba kita delete dulu. Kita ambil pesan dari PC 0 ke server 0. Oke, kita ke simulation. Kita jalanin teman-teman. Kita delete dulu. Oke, kita akan coba mengisi dengan jalan adalah 255.255.255.0, dan ini ada di 12.12.12.2. Oke, berlaku pada 43 atau si networknya si server sebelah ya teman-teman. Server sebelah nggak tuh. Oke, kita coba. Maaf teman-teman, kita coba lagi. Kita ke real time dulu. Oke, dari PC 0 ke server PT 0, dan langsung successful ya teman-teman. Kita akan jalanin. Kita akan mengajari bahwasanya untuk mengirimkannya kita harus lewat dari sini. Kita akan pakai si router 5 sebagai perantara kita ke router 6. Dia akan mengirim ke server 0, dan membaliknya juga seperti itu ya. Si router 6 akan meminjam jalur si router 5 ya. Oke, dan sampai. Dan kita lihat antara ini, kita matiin dulu, kita delete. Oke, kita ke real time. Coba kita lihat antara PC 1, kita akan ke command prompt, kita akan tulis tracer, kita isi IP-nya yang ingin kita lihat 192. Kita pakai IP si PC3 ya teman-teman, yaitu 192.168.1.253. Oke. Nah, dia langsung menunjukkan bahwasanya pesan itu dimulai dari perjalanannya itu dari gateway 192, dari PC 192 atau PC1, ini IP-nya. Lanjut dia memakai jalur SYNC 12.12.12.2 atau router 2 yang memakai next hop-nya ini, lalu dia selesai pada si PC ketiga. Oke. Dan untuk semua bagian, yaitu semua perangkat bisa pakai tracer, pakai IP yang ingin dituju. Ya, segitu yang bisa saya dapat bagikan untuk hari ini teman-teman, dan jangan lupa untuk stay tune terus di channel saya.